Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi dua. Ada senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Yang pertama, senyawa karbon organik itu adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada gula, lemak, protein, minyak bumi. Sedangkan senyawa karbon anorganik itu senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya yang pertama CaCO3 atau yang bisa dikenal dengan kalsium karbonat, kemudian CO2, karbon dioksida, kemudian yang ketiga H2C2O4 itu asam oksalat, kemudian ada HCN, asam sianida. Kemudian keunikan atom karbon itu yang pertama keunikannya adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya, ya. Jadi atom C itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kemudian yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat luas. Nah, mengapa atom lain tidak bisa? Karena yang pertama, atom C memiliki 4 elektron valensi. Nah, berdasarkan konfigurasi ke-6 elektron yang dimiliki atom karbon, didapatkan bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4 untuk mencapai kestabilan. Nah, atom ini masih membutuhkan 4 elektron lain dengan cara berikatan kovalen. Tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Ini karena yang pertama. Kemudian yang kedua, atom C memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Nah, kalau ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Kemudian yang selanjutnya di sini ada alifatik dan aromatik. Apa itu alifatik dan aromatik? Bahwa senyawa hidrokarbon alifatik itu memiliki rantai karbon terbuka. Ini ya, ini rantai karbon terbuka dengan rantai lurus, kemudian bercabang, ini bercabang, ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap. Ya, ini ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap, 2 serta 3 rangkap. Kalau ikatan rangkap ini seperti ini, garisnya ada 2. Ya, ini namanya kalau 1 berarti ikatan tunggal. Ini ikatan tunggal. Kemudian yang kedua adalah senyawa hidrokarbon siklik memiliki rantai tertutup dengan bentuk alisiklik dan aromatik. Ya, rantainya tertutup seperti ini. Ini bedanya alifatik dan siklik. Kemudian berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom karbon. Kalau berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom karbon. Yang pertama ada primer, sekunder, tersier, kemudian kuartener. Coba dilihat di sini. Kalau primer itu adalah atom karbon yang berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Ya, di sini ada C, ini kalau primer itu hanya 1 berikatan atom karbon lainnya. Ini kan C, yang ini karbon hanya mengikat 1. Kemudian kalau sekunder itu atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Berarti
Kalau ini sekunder, dia berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Sebelah sini sama sebelah sini. Nah, kalau ini sekunder, bisa tidak ini dikatakan primer? Bisa, karena primer itu yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Ini primer. Ini primer. Yang sini primer juga, yang sini primer juga. Ini juga primer, karena hanya satu yang terikat dengan atom karbon lainnya. Yang ketiga ada tersier. Tersier itu adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Nah, ini karbon di sini ini mengikat 1, 2, 3. Ya. Selain itu mana lagi tersier? Ini juga bisa dikatakan tersier ini. Ya, mengikat 3 atom karbon. Ini 1, 2, 3. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak ya? Tidak ada ya, cuman ini sama ini. Kemudian yang keempat adalah kuartener. Kuartener itu adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Nah, ini di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4. Itu ya, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Setiap satu atom C membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain pada hidrokarbon. Jika tidak mengikat C, berarti mengikat H. Nah, sebenarnya setelah C itu harus ada H lagi. Jadi ke sini H, ke sini H, ke sini H. Ini kalau C terakhir, maka harus ada cabangnya H. Nah, contohnya yang ini nih. Mengikat 2 atom C, maka harus mengikat 2 atom H sehingga menjadi CH2. Nah, ini ya. C ini kan mengikat 2 atom C, 1, 2. Maka hanya harus ada 2. Ini kan dikelilingi C sama C. Maka ke sini harus ada H, ke sini H. Berarti hanya 1, 2. Maka CH2. Kalau ini mengikat 1 atom C, maka harus mengikat 3 atom H menjadi CH3. Nah, ini C-nya di sini, maka dia hanya mengikat 1 atom karbon, maka hanya ke sini 1, 2, 3, maka CH3. Yang ini mengikat 3 atom C, maka harus mengikat 1 atom H menjadi CH1. Biasanya 1 itu tidak ditulis, maka CH. Nah, ini kan mengikat 3 ya. 1, 2, 3. Maka tinggal 1 di sini nih. Berarti CH1 atau CH. Seperti itu. Nah, ini mengikat 4 atom C, maka tidak mengikat atom H lagi. Nah, karena di sini adalah ini yang atom karbon ini mengikat 4 atom C, 1, 2, 3, 4, maka dia tidak mengikat atom H, maka C, seperti itu ya. Nah, di sini contoh soalnya, dilihat di rangkaian bawah ini, di sini ada beberapa rangkaian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ikatan. Maka jika kalian disuruh untuk mencari mana atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener, yang pertama kita ulas satu persatu. Kita cari atom C primer. Atom C primer itu yang hanya mengikat 1 atom lainnya. Mana yang hanya mengikat 1 atom lainnya? Nah, ini. Kalau hanya ada 3, itu adalah primer karena dia terletak di akhir ya, di akhir. Tidak ada atom karbon yang mengikat ke sana dan ke sini. Ya, dia hanya mengikat 1 atom karbon. Ini berarti HC3 atau nomor 1, kemudian yang ini nomor 5, kemudian nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Atom C primer itu mengikat 3H ya, yang mengikat 3H. Kemudian atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah yang mengikat 2, berarti CH2. Nomor berapa? Nomor 4. Kemudian yang tersier adalah atom C tersier itu adalah kalau tersier itu mengikat 3 atom karbon, berarti nomor
3 karena hanya ada satu. Kalau tersier itu CH1, cuman satu biasanya tidak ditulis. Kemudian atom C kuartener adalah yang mengikat 4 atom karbon. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini. Tidak mengandung H, itu kuartener. Nomor 2. Dilengkapi dengan H menjadi, nah ini ya, ini berarti kalau ini primer, kemudian ini sekunder, yang ini tersier, yang ini kuartener ya. Berapa kebutuhan atom H untuk setiap atom C? Nah, ini kebutuhan atom H setiap atom C. Ya, ini sudah dilengkapi. Lengkapilah dengan atom H. Silakan ini dilengkapi di buku kalian. Setiap satu atom C harus memiliki 4 ikatan, ya. Kalau ini misalnya ini sudah 4 ikatan, ya. 1 2 3 4. Nah, yang lainnya ini belum ada ikatan, maka dilengkapi. Pokoknya yang terakhir itu adalah ada H. Ya, ada atom H-nya ke sini. Pokoknya yang kalau C terakhir ada atom H-nya. Silahkan nanti ini ditentukan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, mana yang kuartener. Dilengkapi di buku kalian, kemudian jawaban di foto, dikirim ke WA saya. Jangan lupa absen melalui kolom komentar dengan format nama, kelas, kemudian komentar minimal 3 baris. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita belajar tentang penggunaan hidrokarbon. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.